Baby, ada apa ini? La tazan, innallaha ma'ana. Tapi kemarin mau bunuh diri nggak jadi. Waduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tadi poin Kores itu menarik. Ana tambahkan satu. Karena dia ngomongin mengenai tidak menggantungkan kebahagiaan Kepada barang. Ya, Lu mau sanggah itu kok? bukan. Enggak dong, enggak. Bukan Sanggah. disanggah. Ana mau tambahin lagi bumbu pedasnya justru. Bikin pedasnya jadi kali 30. Ini ujiannya masih benda mati. Oh iya. Allah belum ambil orang yang engkau sayang. Itu masalah. Di situ benar-benar diuji bahwasanya Allah benar-benar tunjukkan nih orang yang lu sayang nih. Antum kira ini milik antum. Saya yang menciptakan dia. Saya akan panggil kapan saya kehendaki. Di saat itu antum mau apa? Ya kan? Itu Tapi sebentar gitu. itu sebenarnya percaya nggak percaya ya, benda-benda yang kecil kayak begini tuh Allah tuh persiapkan mental kita tuh preparation sebenarnya. Itu preparation. Karena bisa jadi di suatu saat nanti ini ibarat kata vaksinasi nih. Dikasih dulu yang apa ya, yang virusnya lemah, badan kita antibodi kita tuh bisa menghadapinya lebih gampang. Sehingga nanti dentuman berikutnya kalau misalnya jedar yang lebih besar gitu loh. Yakni biasanya kan yang benar-benar menggoncangkan dan menggetarkan itu adalah sosok orang yang selama ini kita udah gimana ya? Bahasa Inggrisnya tuh take it for granted gitu. Dia selalu ada di dalam hidup kita, lalu tiba-tiba pak gitu kan. Dan kita merasa kayak kita memilikinya dia. Dan di situ makanya Allah Azza wa Jalla itu suruh kita mengucapkan apa tatkala hal kayak begini terjadi. Itu ucapan yang sebenarnya kita katakan itu bukan hanya lip service aja, tapi sebenarnya peringatan, reminder untuk diri kita, yaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kata-kata yang gue ucapin pertama kali pas kejadian itu kok. Betul. Pas gue udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Hmm. Langsung gue inget pas Ustadz Karim Masjid Lause. Om Ali. Karim ketika dia ngomong, ketika lu mengalami hal susah seperti itu, kesulitan ya berarti itu jatuhnya, kesulitan tuh langsung buru-buru doa, minta. Karena lu kan dijolimin. Ya, gue langsung buru-buru angkat tangan gue minta di situ sama Allah. Cuman ya, Tembus ke langit. ya mungkin belum dibalas ya. Nanti semua itu akan indah pada waktunya sih. Cuman gue inget situ pertama kali ketika kejadian itu, gue langsung kan beruntut ya, dek. Hari ini begini, hari ini begitu, hari ini begitu lagi. Iya. Akhirnya gue ngerasa ini pas banget pas padahal Kohan sudah bilang nih. Tapi inget ya pas keluar dari ini si Julius musibah kan? Julius musibah kan? Pas bilang jangan gue nih. Kohan ada jangan giliran gue, inget gak yang pas turun tangga itu? Betul. Itu besokannya saya kok. Betul. Besokan langsung saya kayak der gitu loh. Iya. Makanya ke saya, ke keluarga. Betul. Ke saya, ke keluarga. Langsung. Subhanallah. Makanya pentingnya saling mengingatkan tuh itu. Dan cuma kadang-kadang kan gue belajar dari Rasulullah ya. Memang kalau misalkan kita hidup harus berjamaah, betul. Tapi kalau kadang Rasulullah kan kadang juga menahan lapar sendiri. Iya. Sampai mengikat batunya, sampai orang lain sahabat-sahabatnya pun nggak tahu seperti itu. Gue mencoba untuk melakukan hal seperti itu pada saat itu. Tapi kadang-kadang kok gue harus butuh orang untuk gue harus cerita gitu. Gue tuh nggak bisa seperti kok gue ngerasa ya Allah kok saya menahan ini semua tuh kok berat banget gitu. Akhirnya gue ya udahlah gue tambah, kan kebetulan istri memang tahu kan, kemudian gue diam kan, gue cerita di sini, gue diam ambil merenung, ambil ya Allah saya harus gimana 3 kali, ya Allah saya harus gimana, ya Allah saya harus bagaimana lagi, terakhir kali gitu. Karena gue pada saat itu nggak bisa menceritakan ini, gue nggak chat Kohans, gue nggak chat siapapun, gue nggak chat siapapun, cuman gue mikir pada saat itu, ya Allah saya harus gimana, nggak tahu tiba-tiba aja gitu ya, tiba-tiba kok ketika gue inget Rasulullah waktu itu menahan lapar aja sampai mengikat batu aja tuh, sahabat-sahabatnya nggak tahu, ketika dia sholat baru ketahuan krek ada suara bunyi gitu kan. Ya kan, gue nggak cerita, makanya Kohans pun nggak tahu gue kenapa. Kohans nggak tahu kenapa, Kojul nggak tahu, Kores pun nggak tahu kenapa. Ketika gue ya udahlah, gue istri tahu istri kan, gue ngerasa ya udah kok gue tiba-tiba gue cerita ke Kojul, Jul gue minta tolong sih lebih tepatnya,
gue harus bagaimana ini. Namanya kan segala suatu musibah kita harus berikhtiar barangkali jika memang itu barang Ada itu nasihat gitu kan. ya barangkali barang itu bisa kembali lagi ke saya ya alhamdulillah. Jika memang ya kembali lagi, jika memang barang itu tersebut tidak kembali lagi, mungkin Allah tahu itu bukan buat kita pakai dengan baik, atau mungkin Allah akan gantikan kita lebih baik dari yang tersebut gitu. Cuman ya sudahlah, akhirnya saya ceritalah ke Kojul, cerita ke Kojul kan. Nah mungkin entah kenapa Kojul tahu, ke cerita lagi ke yang lain, mungkin Kohans pun pada akhirnya tahu juga Karena sebenarnya. iya, karena Kojul Oh ngomong. cerita juga, dia cerita juga kenapa Dia kejadiannya. nggak cerita fullnya, tapi dia cuma bilang, kita datengin David yuk, David kayaknya lagi ngedown gitu. Ya Udah. betul, gue sempet bingung Jo, Kohans sama gue bingung, kok bisa gitu, kok gue kadang begini, gue mikir begini ya, hidup ini bisa dibilang kadang itu kita di atas, kadang kita di bawah gitu ya. Betul. Cuman kejadiannya pas banget, gue keinget Kohans ngomong, wah jangan-jangan gue nih. Iya. Astagfirullahaladzim, gue langsung ngomong begitu kan. Ya semoga kita ditolong sama Allah dan dijauhkan hal seperti itu. Pas Kohans bilang begitu, besokannya langsung kejadian. Deng. Makanya pentingnya kita berjamaah itu saling mengingatkan tuh itu. Karena sebenarnya ada sebuah hikmah yang amat sangat dahsyat di sini. Bahwasanya terjadiannya itu persis banget setelah kita bubar. Iya, besokannya sih. Ya, di malam itu kita sempat ngomongin yang beginian. Iya. Jadi itu ibaratnya kayak begini loh. Sebenarnya Allah tidak menimpakan ini kepada antum kecuali sebelumnya udah ada vaksin dalam tanda kutip. Kita udah sempat ngomongin mengenai kaidah ini. Iya. Seakan-akan Allah tuh kasih, oke, teorinya udah dapat. Yuk, coba latihan praktek. Iya, kadang-kadang gue langsung kaget itu langsung dikasih prakteknya. Gue diam itu, astagfirullahaladzim. Gue langsung mikir, oh Ustadz Karim yang namanya Ustadz Karim di Masjid Lause bilang, pernah kejadian sandal kan, dia kehilangan sandal, dia langsung minta, nikmatin. Gue langsung gak banyak ngomong, ketika istri udah panik kan, gue langsung keingetnya ke situ, nggak tahu kenapa gue tiba-tiba, gue nggak keinget barang gue, gitu, gue langsung tiba, astagfirullahaladzim, gue langsung inget, gue langsung minta, ya Allah, gue langsung minta nih, hari itu juga, detik itu juga, gue langsung minta, ya mungkin dibalasnya atau kapan ya, wawalam ya kan, Allah yang tahu, Allah yang serba tahu untuk kita gitu loh kan, ya udah, yang penting gue udah berikhtiar dan mencoba, akhirnya, ya udah. Besokannya lagi langsung masalah satu belum selesai nih. Iya. Tambah lagi masalah keluarga nih. Iya, biasanya gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, minta lagi ya Allah, 2 kali ya kan. Datang lagi tadi nih. Ini urutannya kejadian dari hari Jumat nih. Kan gue kadang-kadang mikir ya kawan sih. Kejadian jam 3 pagi. Itu udah jatuhnya kok Jumat berkah nih. Gue sempat kejadian hari Jumat. Berkah dong. Iya. Ya kan? Gue juga mikir, kok gue musibah. Berarti pola pikir yang benar adalah apa? Musibah itu sebenarnya bagian dari berkah itu. Mungkin ya Kohans ya. Iya, cuman memang kalau misalnya manusia itu condong menikmati apa yang rasanya nikmat, lalu dalam tanda kutip lebay ketika rasa sakit. Ya. Sehingga kita lupa dengan kaidah itu. Kan Jumat berkah. Allah janjikan ini Jumat itu berkah. Berarti kita yang salah sangka. Musibah itu yang di hari itu sebenarnya itu berkah. Nah, buktinya, dalilnya dia berkah itu apa? Janji-janji Allah dalam hadis. Tidaklah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tertimpa kehilangan, kesedihan, kegelisahan, kesakitan, gundah gulana, kecuali apa? Dosanya diangkat. Itu kan? Berarti dosaku diangkat. Husnuzon dulu. Iya. Nah, tinggal apa? Dan dalil yang lebih menguatkan itu, tatkala Allah cinta kepada hambanya, kenapa Allah kasihnya ujian? Karena ketika kita kasih, gini, doa ketika kita lagi ada musibah sama doa lagi kita seneng, beda nggak rasanya? Beda. Nah itu. Allah kalau cinta sama hambanya, dia pengennya kita deketin diri. Dan memang kita nggak bisa pungkiri, cara kita berdoa ketika tertimpa masalah sama cara kita berdoa lagi fine-fine aja. Pas kejadian itu kejadian itu jam 3, mau sholat subuh dong, sholat subuh, pulang, masih diem, astagfirullah terus sampai rumah, astagfirullah terus sampai rumah, wudu, kan udah waktunya sholat kan, wudu, gue sholat, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Ya. Gue minta ampun sama Allah. Betul. Gue minta ampun, mungkin ada dosa-dosa apa, ya kan, mungkin Allah juga memberikan gue yang terbaik. Nah, itu ya. Itulah buktinya bahwa musibah ini adalah berkah. Tahu nggak kenapa? Karena
ketika seorang yang beriman dan ngerti kayak begini kena musibah, yang pertama dia lakukan adalah muhasabah. Kayak tadi, kita koreksi diri ke dalam. Iya. Salahku apa? Dan itu yang Allah inginkan. Sebenarnya itu yang Allah inginkan. Kadang gue Zikir kita beda ya rasanya. Iya, kadang gue pas gue pulang gue minta ampun sama Allah. Ya gue bukannya mau gimana, tapi ini yang apa yang saya lakukan ya kok ya. Betul. Sujud gue, astagfirullahaladzim, masya Allah. Kalau bilang, gue minta, ya Allah, tolong hambamu ya Allah. Ketika selesai sholat pun, kan gue cerita, gue duduk di sini, gue sempat bingung gitu, ya Allah. Gue ambil air putih, ya Allah kok begini. Tapi gue tahu rencanamu ya Allah untuk hambamu ini. Yang penuh dosa ini, belok kemana aja gitu. Yang penuh dosa ini. Gue, kenapa? Memang gue ada kepikiran buat cerita pada saat itu ya. Cuman gue selalu, kita hidup memang harus berjamaah. Iya betul, Hans, betul. Tapi dalam pikiran gue pada saat itu, gue pikiran Rasulullah yang gue cerita. Betul. Simpan ke diri sendiri. Gue harus curhatnya ke siapa ini? Itu udah benar. Gue langsung tembak ke Allah. Nah, itu udah benar. Cuman pada saat itu gue buntu juga, istri juga buntu. Gue harus minta tolong, mau tahu informasinya ini, mau nggak mau gue harus tanya dong kok, seperti itu. Betul. Kayak kita mau, contoh deh gini, kayak saya mau tanya, Kohan saya mau ke Lhotse nih. Kohan pasti nanya, lu mau ngapain ke Lhotse? Daerahnya Kohan contohnya gitu kan. Mau ngapain kan Kohan, oh saya mau ini, oh ya udah gitu loh kan. Perginya ke sini, ya betul. Jadi arahnya ke situ sih sebenarnya, tujuannya ke situ. Maksudnya, bagus. Tapi muasal kejadian, setelah kejadian itu gue simpen kok sendiri. Gue simpen, ya Allah, gue mintanya terus, tembak terus ke Allah. Ya itu Allah, minta terus sama Allah, minta terus. Cuman ada kalanya ketika itu mungkin Allah memberikan gue teguran seperti itu ya, teguran untuk ini David nih sabar atau enggak? Betul gitu, sabar atau enggak? Akhirnya ya gue mencoba untuk menanyakan Kojul. Ya Kojul entah mau cerita ke Kohan atau apa ya mungkin itu beda lagi ceritanya. Padahal aku pun nggak cerita. Tergantung Allah mau gerakkan hatinya seperti apa. Iya betul. Jadi sebenarnya ada dua kaidah di sini tanpa David sebutkan. Antum udah lakukan udah benar. Pertama, antum nggak curhat kepada siapapun. Antum curhatnya langsung ke Allah Azza wa Jalla. Itu udah benar. Kedua, tapi Allah juga satu sisi lagi mengatakan apa kepada kita? Allah tidak akan ubah kondisi kita kecuali kita berusaha untuk ubah sendiri. Jadi ini 2 poin sebenarnya udah benar. Jadi pertama antum curhatnya cuma kepada Allah, kedua lagi cari solusinya tanya orang. Karena tanya orang yang lebih tahu itulah yang dibutuhkan, gitu kan? Kalau tanyanya sama sesama yang nggak tahu ya kita makin sesat. Juga, betul. Gitu. Jadi ini sebenarnya insya Allah udah benar. Tinggal memang jalan ke depannya ketika Allah hadirkan solusinya itu memang kita ini manusia yang gimana ya, ketika lagi sakit itu sakit kecil, sakit gigi aja nih. Sakitnya tuh tiap detik tuh gimana banget gitu loh. Sebenarnya itu sih respon kita secara zahir. Itu aja. Asalkan kita ingat itu, ya sudah nggak apa-apa. Sakit ini kita nikmati. Kayak yang kemarin kita ngomong. Salah satu Allah dalam surah Al-Mulk itu mengatakan apa? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kalian dengan pendengaran, dengan penglihatan dan dengan juga hati nurani. Tapi sedikit sekali kalian mampu syukuri. Nah, salah satu bab yang kita sedikit sekali mampu syukuri itu adalah syukuri nikmatnya musibah. Karena itu baliknya di janji-janji di balik musibah yang Allah janjikan kepada kita itu. Karena badan kita itu cenderung kalau berasa sakit itu kayaknya gimana banget, kita sering memang lupa ke situ. Bahwasanya Allah janjikan kalau kita bersabar di situ dosa kita diampuni. Allah janjikan kalau kita ridho, ikhlas dan mampu bersyukur dalam kesulitan, Allah tambahkan ke depannya yang dengan yang lebih baik, ganti dan kasih solusinya dari arah yang tidak sangka-sangka. Memang itu. Cuman ya itu, Allah tidak menyebutkan kita sebagai khairul ummah terbaik itu kecuali apa? Kita harus buktikan. Memang sih. Ini jalan pembuktiannya. Dan Ana selalu wasiatkan kepada diri sendiri adalah apa? Jangan sampai baik sangka kita kepada Allah tercemar. Gitu. Sehingga apa? Ana selalu katakan sama istri juga sama. Kita kalau misalnya ketimpa sebuah musibah, sampai titik terakhir pun kelihatannya sepertinya pertolongan tidak datang. Lalu kita mati dalam keadaan tertimpa musibah itu. Itu celaka apa itu beruntung? Anda tanamkan kepada dia, beruntung.
Kenapa? Karena mungkin saat kita wafat dalam keadaan seperti itu, kita ngelihatnya kayaknya pertolongan tidak tiba. Padahal justru ajal itu adalah pertolongan. Halas tuh, selesai sudah tuh. Ujian di dalam hidup kita tuh, di momen itu. Dan di momen itu Allah justru puncak ujiannya adalah di momen sakaratul maut itu. Kita tetap bertahan dengan iman yang sama, rasa dan hati yang bersyukurnya sama, atau kita kayak sosok sebelah yang mengatakan Eli Eli lama sabaqtani. Itu. Kita detik terakhir itu yang mana yang keluar dari lafaz kita. Nah, hamba yang mati dalam musibah kayak begitu, tapi dia tetap bisa maintain tauhidnya dia tetap maintain husnuzonnya dia, dan dia tetap maintain hati yang bersyukur atas apa yang ditimpakan oleh Allah. Detik terakhir itu biasanya pertolongannya itu pasti dapat. Kalau dia memang masih ditakdirkan untuk hidup, maka pertolongan saat itu juga akan datang. Kalau dia memang di akhir ajalnya, maka ajal itulah pertolongannya. Iya. Gitu kan? Nah, Ana tuh suka bentengi itu dari sisi itu. Dan satu lagi adalah apa? Ana ngelihat ke picture besarnya, yaitu itu. Ketika kita kehilangannya, kalau misalnya yang bersifat harta, bersifat apa ya? Ya makhluk lah, makhluk yang tidak bernyawa gitu. Oh, ini vaksinasi. Karena nanti bisa jadi ada yang lebih menyakitkan lagi ketika orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai Allah ambil. Mungkin ini ujian dulu lah ya. Betul, ujian vaksin. ringan ya. Mungkin iya, vaksin. Ujian ringan. Makanya Ana sempat bilang sama si Julius saat itu, nggak tahu dia forward ke antum apa enggak. Ana katakan gini, makanya para salafus saleh itu ketika sebelum dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka akan mengatakan alhamdulillah 2 kali. Ketika mereka dapat apa yang mereka inginkan sesuai apa yang mereka minta, mereka mengatakan alhamdulillah sekali. Tapi musibah datang, dia katakan alhamdulillahnya 2 kali. Kenapa? Karena ini pasti Allah siapkan yang nantinya itu lebih baik lagi. Amin. Contohnya gini, misalnya gini ya, kita kalau misalnya jadi seorang ayah, punya anak kita minta motor, terus kita udah pelajari dulu nih spek-spek motor nih. Iya. Kita ingin kasih yang terbaik untuk si anak ini. Tuh. Dan kita udah tahu nih motor model ini yang paling aman, yang engine-nya paling efisien, larinya oke, tapi juga safety-nya bagus dan harganya masuk. Tapi si anak pengennya yang itu, yang lebih buruk. Dia cuma ngelihat, oh tampangnya aja lebih kece nih. Nah, kira-kira sebagai ayah, antum akan beliin yang mana? Yang dia mau apa yang dia terbaik? Dia yang terbaik dong. Yang terbaik kan? Allah begitu sama kita kadang. Cuman kitanya kadang bandel kan. Ya. Papa kasihnya yang ini, aku maunya yang ini. Dia tabung lagi tuh duit tuh untuk beli yang dia mau tuh. Bisa jadi kayak gitu kan. Nah, kadang di dalam hidup kita ada hal-hal yang ini yang terbaik yang Allah sudah siapkan untuk kita, nggak bisa dapat kecuali ini ditiadakan dulu. Itu. Ya. Makanya si Kores kan dahsyat tuh. Yang dia hilang tapi semuanya Allah ganti. Iya. Bisa jadi memang seperti itu. Mungkin Allah ingin memberikan kita yang terbaik di balik semua gitu. Dan salah satunya yang kita suka luput, nggak kepikiran adalah ini vaksin. Hari ini hal-hal musibah yang seperti ini. Besok-besok apa kabar kalau misalnya orang yang dicintai dan sebagainya gitu. Iya. Makanya ada suatu amalan yang subhanallah setelah Ana pelajari ya, Ana nggak berani meninggalkan, walaupun itu amalan sunnah. Sekaligus kita kasih satu POV ke teman-teman bahwasanya gini. Ada sebuah pola pikir yang salah di tengah umat kita mengenai sunnah. Banyak orang-orang itu mikir sunnah itu dikatakannya kayak begini, cuma sunnah kan. Yang mereka tanamkan kepada diri mereka adalah sunnah itu adalah amalan yang kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Betul. Ini salah, wallahi ini salah. Pola pikir mengenai sunnah yang benar itu seharusnya apa? Yang kalau kau tidak kerjakan, antum rugi. Itu aja harus dipikirkan seperti itu. Nah, salah satu sunnah yang Ana pelajari yang ketika Ana baca syarah hadisnya dan fadilahnya yang Allah janjikan itu, Ana nggak berani tinggalkan lagi. Kadang terlupakan sekalipun, Ana akan qodok. Yaitu apa? Zikir pagi petang. Sebenarnya benar-benar dahsyatnya sampai kayak gimana? Di dalam lafaz-lafaz zikir pagi dan zikir petang yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca, di dalam situ tuh banyak sekali doa-doa yang bersifat apa? Pertama, ketika kita lafadzkan doa-doa di dalam zikir pagi itu, dan kita benar-benar ngerti isinya apa. Pertama, Allah bentengi diri kita dari sifat tamak kepada dunia. Dan Allah garantikan
yang kita dapatkan di dunia wal akhirah itu akan yang baik. Lalu Allah tutupi keburukan-keburukan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan perlindungan dari kita atas apa? Keburukan-keburukan yang bisa menimpa orang lain. Iya. Dan wallahi, ana beberapa kali hampir mati di jalan. Dan ana yakin betul ana nggak jadi mati di saat itu karena dua. Satu, memang ajal ana belum tiba. Tapi kan bisa jadi tetap kecelakaan itu terjadi dan ana tersakiti. Tuh. Kedua, yang melindungi ana hampir ketabrak, hampir keserempet, hampir kena ini, hampir kena itu. Sepersekian detik lagi kena celaka, udah. Waliyadubillah. Tapi nggak kena apa-apa. Tidak terjadi. Terhambat. Ana hakul yakin itu karena zikir-zikir itu. Sama apa? Zikir lagi yang ana nggak berani tinggalkan adalah setiap kali ana sebelum keluar dari rumah, sama pulang ke rumah sebelum masuk ke rumah buka pintu. Itu semua ana jaga. Iya. Contoh, antum kena musibahnya di luar kan? Di luar. Di luar kan? Apa mungkin Allah melindungi saya dari nyawa saya? Betul. Dan ini Lebih hikmah. baik barang yang diambil daripada nyawa yang Betul. hilang. Lalu apa yang terjadi? Karena kejadian ini terjadi. Hari ini kita ketemu kayak begini, bahasan ini terjadi. Kita nggak ketemu kayak begini nih kalau antum nggak kehilangan. Kata-kata ini, semua nasihat-nasihat ini nggak akan tersampaikan. Bisa aja orang itu begal, bawa senjata tajam di jam-jam subuh. Tiba-tiba kalau itu nggak terjadi, berarti otomatis nyawa bisa terancam di situ tuh. Itu satu. Kedua, antum kepikiran nggak? Kenapa dari sekian juta orang di hari itu harus banget gadget antum yang diambil sama dia? Kebayang nggak kalau misalnya dia berhasil bobol passwordnya HP antum yang keambil, lalu dia lihat isinya, lalu dia sadar bahwa ini HP seorang mualaf, lalu ada konten-konten misalnya screenshot dakwah, Ada. ayat dan apa segala macam, lalu dia nangis, dia bertaubat di situ. HP antum wallahi jadi wasilah untuk dia bertaubat kembali kepada jalan Allah. Kepikiran nggak? Kita nggak kepikiran ke situ kan? Ya memang itu kebetulan handphone itu tersebut buat konten-konten dakwah semua yang kau harus tahu itu loh. Nah, wallahi tidak ada yang namanya kebetulan di dalam dunia ini. Saat ini bisa jadi orang yang ngambil HP antum ini yang sudah berhasil ngebuka passwordnya dan ngelihat kontennya, dia sedang menangisi perbuatan dia. Saat ini bisa jadi. Lalu besokannya dia tak cari tahu siapa antum. Jangan kaget, mungkin dia sekarang malu sama antum. 5 tahun kemudian baru dia bisa beranikan diri bilang, "Ko David, ana yang hari itu ambil HP antum dan ana mohon maaf. Ana mohon antum halalkan perbuatan ana dan ana gantikan ini." Dia kasih hadiah sesuatu atau apa. Karena dia merasa bersalah itu. Kita nggak akan pernah tahu loh ke depannya. Yang ana kepikirkan adalah itu. Dari sebegitu banyak orang yang bisa dia jambret. Kenapa harus antum? Kenapa harus HP itu? Ada apa ini rencana Allah? Kenapa harus itu? Iya. Bener loh. Itu bisa jadi wasilah untuk dia bertaubat loh. Lalu di hari-hari kemudian setelah dia bisa memberanikan diri untuk ketemu sama antum dan minta maaf kepada antum, minta perbuatan antum dihalalkan. Makanya anak riwayatkan hadits qudsi yang kemarin itu yang mengenai seorang pembunuh. Yang membunuh seorang yang beriman kepada Allah. Lalu selang berjalannya waktu dia bertaubat. Lalu dia juga mati dalam keadaan beriman. Dalam hadits qudsi dikatakan apa? Allah pertemukan mereka berdua yang dibunuh sama dia karena tahu ini udah menjadi ahlul jannah, senyum sama dia. Lalu Allah perintahkan orang itu untuk lakukan apa? Yang korban dibunuh, ulurkan tanganmu, tarik saudaramu masuk ke surga. Dan Allah tersenyum melihat mereka lakukan itu. Di yaumil akhir nanti, si yang pembunuh, yang dibunuh itu kan dia udah mati syahid, dia udah happy. Dia sudah lupa dengan sakitnya ketika ditancap itu dan dia sudah ridho dengan semua itu. Mana mungkin dia nggak ridho, orang dia udah merasakan nikmat surga, ya kan? Yang satunya lagi menikmatan yang sama karena apa? Dia tobatnya benar-benar tobatan nasuha. Sehingga nggak ada lagi tuh dengki di dalam hati dia di antara dua ini. Padahal yang satu yang ngebunuh, yang satu korban. Allah suruh yang korbannya itu yang narik, yang melakukan dosa membunuh itu. Makanya rahmat dan sifat pengampun Allah itu seluas itu. Tinggal kitanya mau apa enggak. Jadi ana benar-benar, wallahi ana merinding nih.
Saya juga merinding kok. Jutaan orang malam itu bisa dia begal. Kenapa dia harus ambil punya antum? Jutaan HP dia bisa ambil. Kenapa harus HP itu yang hilang? Itu bisa jadi wasilah dakwah untuk dia dan dia taubat dari situ. Sedangkan kalau misalnya dia ketemu sama orang lain menasihati dia belum tentu masuk. Iya sih kok. Iya kan? Dan itu menjadi pahala juga. Iya. Tinggal antum sekarang di ujiannya di antum adalah apa, ridho atau tidak. Makanya anak Ikhlas Allahu alam atau ya, nggak tidak. tahu ya si Julius sudah WA ke sempat screenshot apa enggak. Anak sempat sampaikan ke Ko Julius, kasih tahu si David, suruh baca apa? Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabi. Aku ridho atas Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho atas Islam sebagai pedoman hidupku. Dan aku ridho atas Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Itu kalau udah diucapkan, tanamkan dalam hati. Apapun urusan kayak begini, kembali ke yang kemarin kita bilang, 10 alasan kenapa hati bisa menjadi lapang itu. Iya. Itu. Dan Anda mulai belajar analisanya ke situ. Hikmah di belakang kejadian ini apa? Oh, David HP-nya mungkin dalamnya ada sesuatu yang bermanfaat untuk si orang ini bisa taubat. Itu benar banget kalau lagi bikin konten Ya kan? konten ini memang konten dakwah. Nah, itu kan handphone itu kok. Handphone itu. Makanya kita benar. harus nonton di situ. Bahwa semoga dia dapat berkah ilmu tersebut. Dan itu menjadi wasilah nasihat yang menjadikan dia menjadi taubat. Alhamdulillah. Ya kan? Dan besokannya kok, pulang besokannya keluarga masalah. Yang mungkin kawan belum tahu ya. Anak saya kan 2, cewek umur 1 tahun, cowok umur 4 tahun. Pengasuh pukulin anak saya, dicakar semua, ya kan, di telinga lagi mandi dicakar, bibir dicakar. Itu kejadian pas handphone hilang ya. Besokannya langsung kok. Masa astagfirullahaladzim, saya bilang dicakar terus kaki biru-biru udah dikeluarin. Sudah dilaporkan. Ya kalau gimana ya kok ya, kalau dibawa ke polisi. Pada saat itu kan saya juga ibu-ibu kan, ibu. Jadi kenapa gue bisa kenal dia pada saat itu ya kok? Dia itu adalah seorang pemulung. Waktu itu kan saya jualan bakso kan di Mangga Besar itu kan. Dia seorang pemulung, ibu-ibu yang ingin minta pekerjaan pada saat itu. Alhamdulillah saya tanya apakah bisa kerja di rumah sebagai ART, dia bilang bisa. Setelah dia baru bekerja 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua lancar. Ketika masuk bulan ketiga ini segala bentuk ya memang saya akuin anak saya yang cowok ini memang aktif. Namanya anak kecil pasti aktif dan ingin tahu ya, seperti itu ya Kohans ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kan CCTV memang ada. Cuma kan di balik CCTV kita nggak mungkin bisa ngontrol selama 24 jam dong kok. Karena dengan adanya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Nah, di situ menjadi celah-celah, akhirnya dia melakukan kekerasan, bisa dibilang kekerasan seperti itu. Dan saya juga berpikir gitu loh ya, maksudnya kenapa saya nggak mau ini ke ranah hukum seperti itu. Saya juga mungkin ini apa dosa saya, apa dosa istri saya, atau dosa apapun yang dilakukan, kalau saya melaporkan dia seperti itu, saya juga berpikir terus apa yang saya dapat? Lebih baik saya dan keluarga saya pada saat itu kok, saya juga ketika saya udah kejadian handphone hilang, ya kan, anak saya dipukulin, ya kan, astagfirullah, memang saya pada saat itu kerja, ya kan, saya kerja juga untuk keluarga seperti itu ya kok ya, tapi kenapa mesti anak saya laki-laki ini, memang dia main kan di rumah namanya berantakan, wajar lah ya, kita tinggal beresin apa susahnya, dia dijambak, dia dicakar muka di sini, sampai telinga ini kebaret-baret, terus bibir bekasnya sini permanen apa? Ada bekasnya sampai bisa sekarang. Hilang. Ya bisa hilang. Alhamdulillah. Sampai sekarang pun masih ada bekasnya. Terus habis itu bibirnya juga berdarah bukan karena sariawan ya, beda ya. Karena kita bisa tahu gitu loh kan. Terus kakinya semua di sini pada kayak semacam lebam-lebam biru-biru, tangannya juga lebam biru-biru. Tanpa divisum udah ketahuan habis dipukul. Nah, ini kita juga berpikir anak kecil, anak-anak tuh nggak bakal mau cerita. Iya. Karena mungkin dia tuh si yang jaga tukang asuh ini bilang ke anak saya bahwasannya mungkin diancam. Kalau diancam, kalau kamu cerita nanti aku tinggalin loh, bisa jadi. Nanti nggak ada yang jaga kamu loh, begitu. Jadi kan
anak kecil kan gampang banget menerima informasi seperti itu sehingga ada muncul rasa ketakutan. Dia cerita itu semua ketika saya pagi-pagi istri saya udah marah, dan ini kan ibu-ibu, istri saya sudah marah, saya bilang ya udah kamu aja yang masuk, nanti aku yang ngomong. Sebenarnya rasa kesal, rasa semua itu bercampur jadi satu kok. Maaf banget nih, kalau saya masih dalam keadaan kafir dulu, Gebuk kali ya. udah pasti saya panjangin ini semua. Kalau saya dalam keadaan kafir dulu, seandainya itu entah mau cewek, entah mau cowok, udah pasti habis aja saya balik itu. Tapi alhamdulillahnya saya sudah Islam, ya, dan saya mencoba untuk ya Allah sabar dulu, sabar. Masa ketika dia melakukan hal itu kok, saya minta maaf loh dia. Maafkan saya kalau misalkan anak saya nakal, maafkan saya juga kalau misalkan saya dan istri saya ada salah sama ibu. Saya bilang ke dia, ini muslim sejati. Saya sampai bilang ke dia, tanpa ada jolim sama sekali, ini hak ibu saya bayar sampai kemarin ya, pada saat itu kemarin dia ada kasbon atau apa, sampai pulang pun saya nggak lupa memesankan, waktu itu naik Grab dia barang-barangnya pun sempat saya malah kan dibawakan turunin 5 lantai, saya bawain barang ibu tersebut sampai turun ke bawah, sampai saya pesenin Grab car sampai dia antar ke rumah. Ada nggak orang itu ngomong minta maaf atau apa? Dia sempat ngomong minta maaf ke istri saya. Saya minta maaf ya. Cuma kan istri saya pada saat itu jawab iya ke saya. Cuman saya gimana ya kok ya? Namanya orang sudah minta maaf ketika saya lagi ada musibah gitu kok. Jadi kayak dem gitu. Iya. Ditambah lagi tadi juga. Nah, itu. Tadi juga ya saya nggak mau sujon. Sekarang yang di rumah ini kan cuma dia, anak saya. Ini AC bisa nyala, remote hilang. Remote hilang. Saya nggak mau sujon dia ngambil. Enggak, saya nggak bilang dia ngambil. Cuma di rumah ini ada siapa? Iya. Yang jaga anak saya siapa? Masa saya ngambil barang saya sendiri sampai kojul nyalain AC, sampai pencet buka di situ kan nggak mungkin juga kok. Ngapain saya nyari sampai saya bongkar ini semua? Nggak ada AC hilang, nggak ketemu. Ya saya mau harus gimana? Marah-marah. Emang marah-marah dengan marah-marah, laharin sono, emang bakaran itu bisa balik? Ya enggak. Ini ibro yang amat sangat besar ya. Sebenarnya sama loh, percaya nggak percaya. Anda akan menggunakan kaidah yang sama seperti tadi barusan. Orang ini bisa jadi karena perlakuan antum seperti itu, dia berubah. Dia bisa sadar. Gua kalau sama orang lain mungkin habis, gua udah dihabisin. Maksimal jadi kasus, minimal gua yang babak belur, digebukin balik. Iya. Ya kan? Dan berapa banyak kasus kita baca di dalam koran ART dibantai sama majikannya. Banyak banget. Dan karena ini waliyadzubillah. Tapi antum berhasil menahan diri dan tidak melakukan itu semua. Semoga Allah berikan hidayah kepada si fulana ini. Ya kan? Dan semoga akhlak yang antum tunjukkan kepada dia ini menjadi wasilah kebaikan untuk dia. Semoga dia sadar gitu loh. Iya. Sebenarnya ini orang tuh bisa banget bantai gue di saat itu. Tapi dia memilih untuk memperlakukan. Kalau saya belum muslim, udah habis itu dia pasti. Iya, itu. Cuman ketika itulah perbedaan. Kalau kita masih kafir dan kita udah muslim, bukannya saya mau membandingkan, enggak, tapi nyatanya memang begitu. Ketenangan yang didapat, kita harus berpikir, gitu loh. Ketika kita mukul dia, apa yang kita dapatkan? Sama-sama rugi juga. Iya. Anda jadi teringat ada satu kisah begini di Amerika. Seorang bapak-bapak, dia itu sebenarnya tadinya warga Malaysia, qadarullah hijrah ke Amerika, mungkin ikut anaknya, Allahu a'lam ya, dan jadi warga di situ. Qadarullah anaknya dibunuh sama orang hitam, dirampok dan dibunuh gitu. Di pengadilan di hari itu pecah semua nangis, abis-abisnya, sampai bahkan si hakimnya yang memutuskan vonis itu pun nggak bisa tahan air mata. Kenapa? Si bapak ini selaku orang muslim, dia mengatakan apa? Karena si hakim yang mengatakan, sebelum saya bacakan vonis terakhir, ini juri semua sudah sepakat vonisnya apa. Bapak, apakah ada yang mau disampaikan kepada si orang ini? Si bapak itu bilang apa? Kepada si anak ini. Dek, uncle forgive you. For the sake of Allah. Demi Allah, aku memaafkan kamu. Terus dia bilang apa?
I do not hate you. Aku nggak membenci kau. I hate the shaitan Iya. that gave was-was to you so that you do this. Aku membenci syaitan yang telah mewas-wasmu sehingga engkau membuat hal ini. seperti itu. Semoga Allah mengampunimu. I hope Allah forgives you. I hope Allah grants you hidayah. And then I hope Allah grants mercy upon you. Apapun itu hukumnya, no matter what happens with the verdict, dia bilang apapun itu terjadi dengan vonisnya, I believe, saya percaya, if my son is still here, kalau anakku masih hidup di sini, he would have said the same. Dia akan mengatakan yang sama. Dia pasti memaafkan. Itu pecah tangisan di situ. Tahu apa yang terjadi? Orang itu juga nangis di situ. Iya. Selang beberapa saat dia asyhadu. Masya Allah. Dia asyhadu. Makanya semua akan indah pada saatnya. Benar-benar wallahi semua akan indah pada saatnya. Dan gue yakin kok Hans gitu loh kan. Dan gue tetap yakin pada surat Al-Insyirah itu kan. Iya. 5 jam. Gue tetap berpegang teguh pada di situ. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Gue pasti pegang teguh. Nggak mungkin sampai 2 kali Allah bohong, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah bohong. Saya selalu berpikir kayak gitu. Iya. Ya Allah. Kita yang salah sangka. Iya betul. Gue selalu, ya Allah mungkin bukan saat ini. Kau bantu aku. Mungkin besok. Iya. Mungkin bulan depan, tahun depan. Nah, gue tetap yakin dan gue berpegang teguh. Nggak mungkin Allah bohong. Dia gitu. Dan ketika semua masalah itu terjadi, gue diam, gue sempet ngomong juga kan ke ibu itu kan, hati-hati jalan, dan gue juga berusaha untuk berprasangka baik juga ya. Antum bilang kepada dia besok udah nggak usah datang lagi. Hari pagi-pagi itu pas pulang kan jam 5, istri udah bilang seperti ini. Kan posisi ketahuan tuh jam 2 pagi kan, jam 2 pagi, jam 1 pagi. Nah, terus habis itu ketika ngobrol-ngobrol, ya udah biar dia istirahat dulu. Kita tahan ya, mungkin kalau dia pagi-pagi beres-beres gitu kan, entah di luar apa yang terjadi kan kita juga masih nggak tahu. Gue masih berpikir seperti itu kok. Ya udah, akhirnya dengan diskusi itu akhirnya istri nggak mau ngomong. Ya daripada nanti panjang. Betul. Ya kan, cewek ketemu cewek, udah kita sebagai cewek harus ngomong sama laki-laki. Nah, akhirnya gue ngomong, ya kan, waktu itu jam 4:30. Tempat dia mau mandi dulu, dia minta mandi dulu, abis itu saya mau makan dulu juga, ya silahkan, saya bilang gitu kan. Saya mau makan dulu, ya nggak apa-apa Bu, kita sayur masih ada, saya bilang gitu. Habis itu dia bilang ya udah, dia beres-beres baju kan, baju dia. Ya istri udah mau, istri pun sempat ngomong katanya kerudung yang saya pinjamkan dia nggak balik kan, istri kan pakai kerudung ya kan, kerudung yang dipinjamkan nggak balik. Yang gue bilang ya udahlah yang kerudung seberapa harganya sih, mungkin dia butuh. Ketika dia menutupi aurat, antum juga kan dapat pahala. Sahih. Saya begitu kan. Wah, Masya ya kan, Allah. antum juga dapat. Saya bilang istri saya, kerudung warna hitam kan. Dia bilang, ya nggak apa-apa yang. Saya bilang nanti kerudung kita beli lagi. Di online banyak, di tempat lain banyak. Saya bilang begitu. Bentar ya, lagi juga bisa jadi ada yang ngasih ya kan? hadiah. Iya, kerudung. Ya, saya bilang ke istri saya, ya tenang aja yang. Saya bilang nanti kita kerudung atau mau apa? Jilbab syar'i juga kalau ada ya kan, nggak ada yang tahu, dari Allah kan. Dia kasih aja. Dia entah dia mau pakai, entah dia mau ngasih ke orang, itu bisa jadi pahala jariah. Yang penting dia menutupi aurat. Ya kan, ya udah nggak usah dipermasalahin. Ya udah, pada akhirnya wallahi ana merinding loh. Sebenarnya nggak banyak loh orang yang bisa berapa ya, dalam instan secara spontan saat itu nalurinya udah langsung berbuatnya, milihnya ke arah situ. Antum udah Masya Allah banget loh sebenarnya. Dan itulah kok saya mikir langsung kayak gitu, ya udah selesai nih, udah saya mandi ya, dia kan udah saya mandi. Dia bilang ini saya gimana bawanya nih, memang ada 4 plastik udah saat itu. Ya udah Bu, saya bawain. Grab udah dibawa kan, Grab udah dibawa, mobil lagi saya pesenin, Grab dibawa. Terus saya bilang saya masih buka kulkas di belakang, istri kan di dalam kamar kan, nggak mau keluar, namanya masih kesel mungkin karena anak. Saya lihat ada makanan apa enggak yang bisa dimasak dia. Mungkin kan dia keluar, saya mikir gitu, ya udah saya ambil 1 kantong plastik daging kan. Saya kan jual bakso kan, zaman daging belum masak, masih mentah gitu, ambil kantong plastik daging. Ibu, saya kasih juga ke dia. Barangkali dia mau makan atau apa. Soalnya kadang-kadang saya juga nggak tega gitu seperti itu kok. Maksudnya ya mungkin hari ini dia dapat uang dari sisa gaji yang telah diberikan. Tapi entah besok atau bagaimana, kita nggak tahu kan seperti itu. Jadi saya ada, ya udahlah saya kasih, istri saya juga nanya,
buat apa saat itu, cuman ya udahlah. Di suatu saat Udahlah. nanti cepat atau lambat dia akan menyesal, ya kan? Tatkala dia sudah menikmati hidup yang kayak begini, terus duit ada, terus tempat berteduh pun ada, lalu karena kekhilafan dirinya sendiri, kezoliman yang telah dia lakukan, dia harus kembali memulung lagi. Itu bukan nggak mungkin, dia akan ada satu titik di mana dia akan meneteskan air mata, dia menyesali perbuatan dia. Iya sih. Itu. Semoga Allah berikan hidayah. Itu, Kembali lagi. itu. Dan Masya Allah, asantum, barakallahu fikum. Karena memang yang Ana ambil di sini adalah apa? Nggak banyak loh orang yang ketika diuji sama Allah kayak begini masih bisa seperti antum seperti ini. Gue mencoba untuk gimana ya? Gue selalu di dalam benak saya kok ya. Entah kenapa ya, selalu Rasulullah yang selalu Sallallahu alaihi jadi Tolak ukur. pedoman, jadi tolak ukur. Betul. Itu gimana sih? Wah, Gue pikir dia disakitin. Iya. Dia disakitin tapi dia ingat kan orang buta ya yang waktu itu yang orang maki-maki buta, dia. maki-maki dia dimaki-maki, dia masih suapin. Dimaki-maki, saya mah di sini mah belum ada apa-apanya. Iya, Kita bahkan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat, baru Abu Bakar As-Siddiq yang memberitahu siapa Iya. selama ini yang kasih makan dia. Ya, makanya dia kasih makan sampai dia, ya saya pikir ya buat apa kita zolim sama orang gitu loh kan. Saya juga, dia memang nyakitin kita, dia memang orang lain nyakitin keluarga saya gitu loh kan. Tapi gue yakin pasti Allah ganti, Allah pasti tolong saya dan keluarga saya Iya. yang lebih baik. Iya. Dan gue yakin itu. Dan di sini ada, kita perlu banyak sekali, makanya gini, tidak pantas lisan seorang muslim kalau lidahnya itu tidak basah dengan bertahmid, tidak basah dengan katakan alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tahu nggak kenapa? Allah masih jaga dari keburukan yang lebih buruk. Iya. Anak ini cuma kena cakar, kena lebam, ya kan? Kita baca di dia berapa banyak nyawa hilang. Ya sekali baik lagi. Itu. Masih mending HP, masih ini kecakar. Gue selalu berpikir kayak kita nih, daripada nyawa hilang, banyak banget ART kan di media-media sosial, bunuh anak, majikan, dicabuli dan sebagainya, waliyadzubillah gitu loh. Iya. Tinggal mungkin depannya gini, si anak ini, antum kalau misalnya sempat bisa ajak dia ngobrol, ajak dia agar dia mau bercerita. Biar apa? Iya. Biar kita cari tahu ada indikasi trauma nggak. Nah makanya dari sekarang kan pas kejadian baru tadi nih. Jadi kan mungkin udah sosok seorang bapak itu memang harus ada, kan? Dan selama ini kan aku selama ini kerja dan belanja. Mungkin saat ini aku jadi lebih tepatnya di rumah, jadi bapak rumah tangga lah, bukan ibu rumah tangga. Lebih tepatnya jadi bapak rumah tangga untuk ngobrol ke anak, ngecek gimana interaksinya gitu loh kan. Jadi sempet pancingan obrolan kayak kemarin kan, si ibu nakal ya, kadang-kadang gitu kan. Si ibu nakal ya, nakalnya gimana Mas Yuol, gitu gini sedikit kita candaan, jadi kita pengen ngorek gitu loh kan. Akhirnya dia ceritakan semua. Bagus. Dia ceritakan semua, akhirnya ceritakan semua. Dan jujur saya nggak dendam sama ibu itu, saya nggak dendam. Alhamdulillah. Saya tegaskan ke ibu ya, ibu mungkin kalau ibu nonton video ini, atau mungkin bisa dibilang yang mengambil HP saya nggak dendam sama kalian. Mungkin kalau bagi yang mengambil HP, saya mungkin saya tetap doakan yang terbaik agar Allah berikan hidayah kepada kalian semua. Dan amin. Dan itu bisa menjadi kalian menjadi lebih baik lagi gitu loh kan. Amin. Jadi lebih baik dan tidak melakukan hal tersebut kepada orang lain. Cukup aku aja, cukup saya aja gitu loh. Jadi buat teman-teman semua juga nggak usah marahin mereka. Saya nggak kayak kejadian pas waktu saya syahadat 2,5 juta dibohongin gitu kan, pada geram dan apa gitu. Nggak usah teman-teman, nggak usah dimusuhi mereka. Mungkin mereka butuh, mungkin mereka nggak tahu ya kan. Mungkin Allah juga ingin mencuci uang 2,5 saya dari hasil yang bisa dibilang kerja yang haram dulu kan, bisa jadi seperti itu kan. Allah ngambil uang-uang haram tersebut dicuci dan digantikan dengan uang-uang yang halal seperti itu. Jadi teman-teman juga jangan membenci mereka, ya kan? Tetap doakan mereka, ya kan? Karena membenci kan itu bisa jadi penyakit dosa hati juga, ya dosa juga. Dan kalau kita doakan mereka, ya kan? Tadi teman-teman juga semua dapat pahala. Begitu juga dengan kita ngomong jamret maupun yang ibu yang kerja sama saya, itu kita doakan mereka semoga dia diberikan hidayah dan tidak melakukan hal tersebut kepada yang lain. Dan sekali lagi kita nggak boleh dendam sama mereka, dan terus terang saya tidak dendam. Sahih. Saya ceritakan semua ini
sebenarnya saya cerita cuma sama Allah dan ini cuman ya, Iya. ya cuman kita ya cuman saya ingin berbagi aja ya, Iya, berbagi dari alhamdulillah kisah saya ala kulli hal. sendiri. Iya. Yang baru ya kepada teman-teman semua jangan dendam. Jangan dendam itu aja. Ana harap ada 3 poin paling tidak yang semua setelah menyimak ini tuh dapat ya, yaitu apa? Nih, mengenai benci, kita sebagai seorang muslim itu benci itu dibatasi sama Allah. Kita wajib membenci perbuatan zalim yang mereka lakukan. Tapi haram bagi kita membenci orangnya. Iya. Ya. Jadi kita kecam perbuatannya. Memang itu salah. Dan yang kita minta adalah apa? Agar Allah lindungi kita dari keburukan seperti itu dalam 2 sisi, yaitu apa? Jangan keburukan yang sama tertimpa kepada diri kita, dan yang terlebih penting lagi, jangan sampai Allah izinkan kita menjadi pelaku keburukan tersebut. Waliyadzubillah. Nah, itu satu. Kedua, ibroh yang kita perlu ambil dari kisah David itu adalah apa? Kalau sampai tatkala atas izin Allah kejadian serupa terjadi kepada diri kita, ingat apa yang David lakukan. Ya. Kita contohi itu. Karena walaupun kita ngomongnya secara zahir, ini ingat apa yang David lakukan. Sesungguhnya apa yang David contohi itu adalah apa? Sunnah Rasulullah SAW. Ya, memang seperti itu para salafus saleh ketika berhadapan dengan musibah seperti ini, mereka koreksinya langsung ke dalam dulu. Ini pasti Ana pernah punya dosa apa gitu. Dan gua respon merasa pertamanya itu muhasabah. Dan, gitu kan? Dan gue rasa mungkin ini ketika kejadian hal itu terulang gitu ya. Mungkin yang dosa yang saya belum saya rasakan ini, kita harus mengkoreksi diri kita. Ya belum pulang ke rumah kali. Betul. Bisa jadi. Ke orang tua ibu saya. Langsung kejadian itu, besokannya saya chat ke adik saya. Mama mau bikin susu kacang nggak? Ya kan kita kan namanya kan usaha, cari ikhtiar dulu, cari celah. Mama mau bikin susu kacang lagi nggak? Mau bikin kacang hijau lagi nggak? Gitu kan? Kita ke orang tua dulu seperti itu. Yang kita ya buat jualan, memang buat jualan juga pada saat itu kan. Ya mungkin saya merasa di situ. Gitu sih. Bisa jadi. Dan kadang begini, masalahnya itu ini, kita mudah untuk beristighfar atas kesalahan yang kita sadar. Tapi apa jaminan kita berani bilang 100% kita nggak punya salah yang kita aja enggak, gitu kan? Sebenarnya Allah tuh bersihkan itu yang seperti itu. Dan kembali ke tadi yang Ana sebut mengenai zikir pagi petang juga. Banyak lafaz zikir-zikir yang kenapa Ana rutinkan ini selalu. Habis sholat subuh sempatkan, sesibuk apapun, duduk dulu habiskan itu zikir. Zikir petang juga setelah sholat maghrib, atau kalau misalnya ditarik agak sibuk setelah sholat isya juga, jangan ditinggalkan. Walaupun kalau misalnya antum sudah rutin melakukan sebuah amalan ya, lalu antum terlupakan atau antum sibuk sehingga nggak keburu melakukan, Allah kurang apa sama kita? Tetap dicatatkan dalam buku pahala antum, pahala yang sempurna seperti antum telah kerjakan. Cuma gara-gara apa? Antum konsisten melakukan. Cuman kali ini terlupakan atau karena sibuk nggak bisa. Itu. Jadi jangan manfaat yang kayak begini kita tinggalkan, rugi. Jangan dianggap dia cuma sunnah. Justru yang sunnah ini kita nggak kerjakan, kita akan rugi. Nah, di antara lafaz-lafaz zikir pagi petang yang penting itu adalah apa? Terlalu banyak lafaz zikir di dalam situ untuk membersihkan dosa kita. Contoh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah janjikan apa kalau itu dibaca 100 kali? Dibersihkan sebagian dari dosa kita, lalu dicatatkan pahala seperti membebaskan budak. Pertanyaannya, kita hidup di zaman yang udah nggak ada budak, nggak mungkin kita bisa mendapatkan pahala itu kecuali dengan zikir ini. Lalu subhanallah wa bihamdi 100 kali kita habisin. Allah nggak peduli dosa kita sebanyak lautan. Semuanya dibersihkan. Nah, tinggal pertanyaannya gini, orang yang semua dosanya sudah diampuni, doanya mustajab nggak? Kan mustajab. Nah, lafaz-lafaz doa di dalam zikir pagi itu dahsyat sekali. Banyak sekali doa perlindungan seperti apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Itu kalau dibaca, wallahi nggak akan ada apapun yang bisa menimpa kepada kita dan merugikan kita atau menjahati kita atau melukai kita, kecuali memang Allah kehendak atas izin Allah agar itu menjadi ibrah dan pelajaran untuk kita. Jadi musibah yang kena ke kita kena setelah zikir itu adalah manfaat yang kita jarang syukuri. Itu. Dan Ana personal experience. Wallahi di jalan berapa kali Ana hampir ketabrak orang, berapa kali hampir begini, berapa kali hampir begitu, berapa kali hampir jatuh, nggak jadi jatuh.
Dan nggak jadi jatuhnya itu nggak ngotak banget. Ini mustahil gue bisa ngerem kaki gue. Nggak jadi ngegelinding. Kok bisa? Semua atas izin Dan Allah. ana merinding. Lalu zikir misalnya sebelum keluar rumah. Allah janjikan apa? Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah. Cuma segitu aja kalau kita amalkan. Malaikat pada mengatakan apa? Hudita, kufita. Dia telah diberikan hidayah, dia telah diberikan perlindungan, dia telah diberikan petunjuk. Lalu para syaitan utusan iblis yang ngelihat kita membaca zikir itu, tahu nggak mereka ngomong apa satu sama lain? Bagaimana bisa kita goda orang ini untuk terjerumus ke dalam dosa kalau dia sudah dilindungi sama Allah? Dan sebelum masuk ke rumah setelah balik, kenapa disunnahkan untuk baca ayatul kursi? Sama. Kita agungkan nama Allah sebelum berangkat, kita agungkan nama Allah dengan rasa bersyukur bahwa saja kita diizinkan pulang dalam selamat. Dan yang kayak begini kita kunci mati setiap hari konsisten, sekalinya lupa sekalipun. Kalau benar-benar lupa dan bukan sengaja tinggalkan, tetap dicatatkan pahala yang sama. Dan bukan hanya catatan pahalanya yang sama, seakan-akan kita sudah kerjakan. Fadilah yang Allah janjikan pun tetap. Dan ana rasakan betul, pertolongan Allah tuh kok cepet banget. Ana hampir tergoda untuk melakukan sesuatu, gak jadi. Ada aja yang menjadi penghalang, padahal kita udah lemah dan bisa iakan. Naudzubillah. Nggak jadi. Hampir kesenggol orang, hampir kena apa, batu panas atau apa segala macam. Nggak jadi. Terhindar. Semua yang kayak begini-begini, dari hari ke hari, lagi dan lagi Allah tunjukkan, wah, maha benar dia dengan segala janjinya gitu. Jadi makanya yang kita bahas kemarin itu mengenai 10 kiat agar hati itu lapang. Salah satunya zikir dan doa, dan salah satunya itu menuntut ilmu itu. Kita kalau udah punya pegangan bekal kayak begini, tawakal sama yakin kita tuh kondisinya beda. Dan yang paling penting adalah dia memudahkan kita untuk husnuzon kepada Allah di saat begini. Wallahi nggak banyak loh yang bisa seperti antum kayak begini loh. Dan satu lagi hikmah yang anak ambil dari semua ini adalah apa? Tidaklah semua kejadian ini terjadi, ya, kecuali karena dia sudah terjadi, makanya ini bisa menjadi nasihat untuk teman-teman kita. Kalau nggak tersampaikan. Nggak tersampaikan. Contohnya nggak ada. Betul. Jadi salah satunya saya tambahin lagi kalau tadi mungkin yang ibu ya, seperti tepatnya ibu itu juga beberapa, saya nggak mau sujoni, sebenarnya nggak baik juga buat mereka. Cuman saya ikhlas saja sudah, kan beberapa kayak kerudung atau barang-barang lain yang kadang-kadang Ada suka yang hilang ya? ada yang hilang, betul. Kita tahu barang tersebut hilang. Ya walaupun nggak seberapa, contohnya ya bisa dibilang yang hal-hal kecil lah, paling ya cuma sabun, sampo, yang padahal kita siapkan buat mereka. Cuman kenapa nggak tahu dia pakai buat dibawa kemana? Ketika dia kan ada karena pulang juga dong, kan ada off day juga kan. Padahal dia kalau minta kita kasih. Iya, gitu sebenarnya gitu. Cuman kenapa ya harus pakai cara begini gitu kan? karena istri saya pun udah mulai sedikit curiga kalau dia kok, istri saya kan kadang suka beli-beli peralatan kayak buat cuci baju, buat mandi, kan dia tahu dia beli berapa, beli sebanyak ini untuk jangka waktu berapa hari, seperti itu kan, untuk seminggu. Nah, kok nggak nyampe kok beberapa hari udah habis. Subhanallah. Kan dia bilang nggak tahu. Istri saya juga, ini gimana? Udahlah ya, saya bilang gitu. Mungkin dia butuh kali. Mungkin dia nggak ada uang buat beli. Saya juga mungkin dia nggak ada uang buat beli, jadi dia melakukan hal seperti itu. Padahal saya nanya juga, Ibu ada lihat ini nggak? Dia bilang, nggak tahu. Padahal cuma jawab, ya saya pakai, ya saya ambil, ya ngomong aja gitu kan. Udah nggak apa-apa. Itu pun saya kasih sebenarnya, cuman ya udah seperti itu kan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini antum tambahkan ini sebenarnya tambahan penting. Antum bahasakan ini tambahan penting. Kenapa? Ingat nggak bahasan kita mengenai meremehkan dosa kecil? Iya. Ini prakteknya. Si ibu itu kalau misalnya dia ditegur lalu dia bilang cuma sabun, cuma apa. Naudzubillahi min zalik. Karena lafaz lisan dia mengatakan cuma ini, cuma itu, padahal itu perbuatan haram. Yang tercatat sebagai dosa untuk dirinya, dosa kecil atau dosa besar? Besar. Naudzubillah. Jadi itu jatuhnya udah mencuri kan. Cuman ya alangkah baiknya kalau mau sesuatu ya ngomong aja. Padahal dia kalau ngomong kita pasti kasih. Nggak mungkin lah orang ketika lagi nggak ada, kalau kita ada pun kita kasih gitu. Kalau kita nggak ada, ya kita mau ngasih apa? Paling kita ngasih doa supaya dia diberikan pertolongan
mungkin Allah memberikan dari orang lain seperti itu ya kok. Nih, Gitu Anda kan? kasih satu pengalaman ya, yang Anda mohon jangan menjadi sesuatu yang dicontohkan. Karena ini ada mudaratnya juga. Tapi memang karena kondisinya seperti itu, Anda terpaksa harus lakukannya seperti ini. Di depan rumah Anda tuh ada pohon mangga. Pohon mangganya itu besar, terus kadang tuh suka keluar. Buahnya suka juga nongkrong di depan. Siapapun yang mau buah itu, padahal kan tinggal ketok pintu aja minta. Kenapa harus ada orang-orang tertentu yang pakai gerak-geriknya kayak gerak-gerik maling? Dia angkat pakai tongkat, digini-giniin, segala macam. Nah, pola pikir yang ada di Anda ketika Anda ngelihat dari atas dia melakukan itu adalah apa? Hari ini dia melakukan aksi seperti ini dibiarkan, besok dia bisa mengambil yang lebih besar lagi. Sehingga yang Anda lakukan adalah apa? Oh, lu di depan rumah gue pakai senjata, pakai tongkat. Anda bawa juga senjata keluar dari dalam. Bawa senjata? Anda bawa senjata. Anda buka pintu, Anda hadapkan ke situ. Lu apa-apaan? Bawa tongkat di depan rumah gue mau apa? Karena dia sudah melihat Anda juga bawa senjata. Berani nggak? Nggak berani kan? Sudah dia takut dulu, dia taruh senjatanya dia, baru Anda taruh senjata Anda ajak ngomong. Oh, dia sempat naruh kok. Terus? Nggak begini caranya. Ini pohon, walaupun buahnya di luar, pohonnya milik kami. Antum sebenarnya cuma butuh untuk ketok pintu, minta. Wallahi nggak mungkin kita nggak kasih. Tuh. Kenapa antum harus caranya dengan gerak-gerik seperti maling? Hari ini kemungkaran antum kalau tidak dicegahkan seperti ini, tidak menutup kemungkinan di esok hari syaitan akan was-was antum untuk melakukan yang lebih berani. Lebih baik ana hadang sekarang, ana cegah antum, biar antum nggak berani lagi mengulangi hal ini. Lalu apa yang ana lakukan? Ana yang ambil mangganya, bawa. Insya Allah. Masalahnya ini bukan mangganya sepele. Bukan Caranya antum ini loh. Caranya. Di depan rumah orang pakai bawa tongkat segala macam. Antum mau ngapain? Latihan jadi maling, latihan jadi rampok. Itu baru mangga loh, bisa aja dia ngelakuin hal yang lain ya kok ya. Itu dia, besokannya was-was setan bisa lebih ngambil mangga nggak apa-apa nih. Berhasil loh gitu. Manjat pagar masuk dalam. Itu. Jadi akhirnya di saat itu pertimbangan yang Anda lakukan adalah apa? Nahi mungkar wajib bagi kita. Cuman tolong jangan dicontohi ya. Karena nggak semua orang itu kondisinya sama. Kalau misalnya yang melakukan aksi tersebut itu ternyata orang terlatih dan berani, malah antum ditusuk sekalian. Waliyadzubillah. Ya, Anda berani mengambil pertimbangan seperti itu untuk mengambil juga senjata dari dalam. Anda buka. Pertama, Anda pede dia udah pasti keder. Kan udah dilihat dulu, nggak sembarangan main ngambil-ngambil. Dan dulu Anda bentukannya nggak kayak begini, gitu kan? Jadi begitu dia ngelihat tampangnya sangar, tampang anak metal, di tangan ada senjata, dia udah keder. Baru abis itu Anda ajak dia ngomong baik-baik, dia mau dengar. Karena takut ditampol. Nggak semua orang bisa menghasilkan efek yang sama. Tapi ibrohnya di sini adalah apa yang Anda ingin garis bawahi. Kadang ketika kita butuh untuk menegakkan nahi mungkar, mencegah sebuah kerusakan sebelum dia terjadi. Kalau kita mampu, maka wajib bagi kita untuk lakukan. Ya, yang bisa kita cegah dengan tangan, kita cegah dengan tangan. Tangan nggak mampu dengan lisan. Lisan nggak mampu, maka kita ingkari dalam hati. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Itulah selemah-lemahnya iman. Ini yang jadi satu garis bawah ya. Jadi tolong jangan dianggap sepele dosa-dosa kecil. Karena justru sikap dan attitude kita menyepelekan dosa yang kecil itu dicatatkan untuk kita dosa besar. Naudzubillah. Ya. Jadi Anda sih bersyukur sekali David membahasakan ini yang mengenai sabun, yang mengenai orang kita kadang tuh gitu. Cuma kayak gini, cuma kayak gini. Enggak ada. Sampai perdana loh kok. Enggak ada. Saya juga nggak habis pikir gitu. Kenapa gitu mesti ambil? Ini kan kita bekerja itu udah kayak satu keluarga seperti itu. Kenapa? Ya kita nggak mau sujud. Kayak tadi kejadian remote AC aja kok hilang. Kenapa? Kenapa sih mesti remote AC? Lu kalau misalkan di sana nggak ada remote ya tinggal ngomong aja. Ya makanya kita bisa beli di online atau bagaimana. Jadi kan sekarang kan kita juga nyari remote
Sampai kita udak-udak ke sini sama si Kores sama Jul udah nggak ada remote zolimnya kemana. itu udah sampai merepotkan orang, menghabiskan waktu. Iya kan, maksudnya kan mereka panas, kita harus nyalain AC ini sebelum Kohars datang nih belum nyala kok. Saya bongkar sana nih kemana nih remote AC? Oh, kita pikir kalau remote AC kan nggak ada kaki. Kita logika aja, logika bodoh-bodoh aja nih kita ngomong nih. Remote AC kan nggak ada kaki. Yang di rumah pada saat itu saya sama istri saya ngapain? Saya berdua ngambil barang saya sendiri. Itu kan, dan kita masukin ke tas kita bawa keluar mau dikumpul buat apa, nggak mungkin gitu kan, kita taruh selalu di meja. Betul. Gitu kan, maksudnya kalau orang kayak ada tamu datang kita tinggal nyalain. Tapi sekarang nggak ada, hilang semua ya. Nah, ya sudah. Ada satu poin terakhir nih yang Ana ingin bawa sebagai poin untuk kita bermuhasabah, yaitu apa? Kenapa Rasulullah SAW meriwayatkan begitu banyak kisah, di mana diantaranya ada kisah seorang mantan pelacur karena memberikan minum kepada seekor anjing, Allah maafkan dosa-dosa dia sebelumnya, ya, dan lalu dia ditempatkan di jannah. Dan sebaliknya, Rasulullah SAW atas izin Allah matanya dibukakan untuk bisa melihat alam kubur, dan melihatlah beliau SAW di alam kubur ada orang sedang disiksa di dalam kubur. Dan lalu para sahabat menanyakan, kenapa orang-orang ini disiksa di dalam kubur yang engkau lihat wahai Rasul? Dia bilang apa? Karena kencing gak cebok. Dia diazab di kubur karena dia tidak bertaharah. Dia anggap remeh, cuma kencing. Disiram kagak, dibersihin kagak. Siksa kubur. Justru orang yang dosanya jauh lebih besar dari itu, tapi dia menyesali perbuatan tersebut. Dia taubatan nasuha, benar-benar bertaubat. Allah ridho. Allah terima taubatnya. Padahal kalau kita lihat, kencing sama zina perkaranya yang mana yang lebih besar? Zina kan? Tapi si orang yang berbuat zina ini dia tidak menyepelekan dosa itu. Nggak kayak orang-orang sekarang yang bilang, orang cuma co-living, orang udah biasa kok, itu si Fulan juga begini. Nggak begitu attitude-nya. Dia menyesali perbuatannya, dia bertaubat, gitu kan? Yang kencing di dalam menyepelekan, cebok kagak, bersihin kagak, siram kagak, cuma kencing. Nah, ini berapa banyak nih orang-orang kita nih yang kayak begini nih. Jangankan di rumah sendiri-sendiri. Cuman kencing, cuman sampo, cuman sabun, cumannya ini. Kadang mereka buang hadas di dalam masjid aja kagak siram. Di dalam rumah Allah loh. Gitu kan? Ana pernah ngeliat. Dulu sebelum jadi ketua DKM mah nggak ngeliat beginian. Sekarang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Jadi gini, tolong jangan diremehkan. Sekecil apapun itu dosa. Karena Allah akan murka karena sikap remeh kita itu, meremehkannya itu. Padahal kalau misalnya kita dosanya nggak seberapa, tapi kita anggap dia besar, lalu istighfarnya itu beda di dalam hati ya. Allah akan luaskan rahmatnya untuk kita. Jangan cuma mangga, cuma ini, cuma itu. Jangan seperti itu. Cuman-cumannya itu. Gitu. Yang cuman ini ini yang jadi akan kita celaka di akhirat. Waliyadzubillah. Intinya yaitu, alhamdulillah ala kulli hal ya, segala puji hanya kepada Allah atas semua yang Dia telah takdirkan untuk kita. Kita yang perlu kadang belajar untuk berhusnuzon bahwa semua takdirnya adalah baik. Adapun yang tidak selaras dengan keinginan kita, itu akal kita yang terbatas yang tidak mampu untuk mengerti dan memahami dan mengetahui apa yang Allah Sang Maha Tahu ketahui, gitu kan? Makanya husnuzon, iman, sabar dan sebagainya, ini semua kiat-kiat penting. Dan kita di sini tentu semuanya berdoa dan mendoakan David yang terbaik ya. Amin. Insya Allah, Allah lihat ikhlasnya beliau, Allah lihat ikhtiarnya beliau, Allah lihat sabarnya beliau, Allah lihat dia mampu menunjukkan akhlak sedemikian rupa dalam musibahnya sehingga apa? Allah hapus semua dosanya, Allah gantikan dengan yang lebih baik, Allah berkahi sisa umurnya, Allah berkahi setiap langkahnya, Allah sucikan dirinya dari semua keburukan yang dia sadar maupun tidak, yang dia ingat maupun tidak, dan Allah mudahkan keluarganya mengikuti langkah dia dan semua keluarganya, anggota keluarganya menjadi anggota keluarga yang sesungguhnya yang dipersatukan di jannah. Amin. Amin. Ya. Terima kasih kok. Nah, Ana yang berterima kasih kepada Antum. Antum kalau nggak cerita kayak begini, Ana nggak akan punya kesempatan untuk melafazkan doa seperti ini. Itu indahnya kan? Iya. Mungkin sebenarnya pada saat itu emang nggak mau cerita ke siapa-siapa kan pada saat itu ya. Cuman ya mungkin memang udah jalan. Dan itu udah bagus. Dan itu udah jalannya bagus. Dan saya
nggak mau sedikit-sedikit apa susah gue langsung mikir Rasulullah, sedikit-sedikit apa Iya. susah selalu mikir Iya. Rasulullah. Iya. Sesusah apa Iya. sih kita di dunia Iya. ini? Kasarnya Lebih, tuh lebih susah Rasulullah. betul. Kasarnya tuh Cuman lu jadi muslim zaman now jangan cengeng deh ya, gitu kan. gitu. Ya. Cuman ketika titik tersebut kita harus bertanya. Tetap. Bertanya ini gimana solusinya? Mungkin orang tersebut pun ketika ingin menjawab solusi tersebut pasti berpikir dong. Iya, Kan kita meminta nasihat kita itu nggak semua apa-apa. manusia kan memiliki akal pikiran seperti Hmm. itu kan. Yang dipakai ya teman-teman ya, bukan yang hanya imani saja, nggak Betul. menggunakan akal. Nah mungkin mereka berpikir dengan akalnya, terutama kok Julius ya, kenapa nih David begini. Akhirnya dia pun nanya ya kan, dia nanya pun nggak mungkin kita berbohongan. Ketika dia bertanya kita jawab gitu kan, karena berbohong itu juga nggak baik juga. Setan juga bisikan itu, bohong aja kan sekecil, balik lagi nih, sekecil apapun, cuman bohong dikit, semua Iya, tuh, cuman itu ini. akan menjadi kebiasaan tuh. Nah, Lama-lama terbiasa. Awalnya Betul. bohong gelisah. tuh, Lama-kelamaan sudah gitu. gitu Jadi kan. banyak-banyak. Naudzubillah. Betul. Makanya alhamdulillah nih. Dan satu terakhir, mungkin Ibro yang terakhir yang Ana ingin ingatkan kepada kita semua, wabil khusus diri Ana sendiri, yaitu apa? Rasulullah SAW itu peduli banget loh sama sahabatnya. Tuh. Para sahabat itu ketika punya problem itu hampir nggak pernah harus mereka yang datang keluhkan masalahnya, kecuali memang mereka ingin niatnya itu bertanya, lalu mempertanyakan, atau memang Rasulullah sedang sibuk SAW dengan hal yang lain sehingga terabaikan. Tapi Rasulullah dengan para sahabat, wabil khusus para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, selesai sholat malam apa yang dia lakukan? Dia nggak tidur, dia keliling, lihat tetangganya ada yang sakit atau tidak, dia lihat tetangganya ada yang lapar atau tidak, dia lihat teman-temannya ada yang kesusahan atau tidak, ada nggak jenazah yang perlu disolatin dan perlu dikubur dan nggak ada orang yang sholatin. Makanya pernah ada seketika Rasulullah SAW menanyakan selesai sholat subuh nih, bayangin nih, garis bawahi ini selesai sholat subuh, artinya semua amalan yang dikerjakan ini kapan dikerjakan? Sebelum subuh kan? Nah, Rasulullah SAW menanyakan, siapa yang di pagi hari ini telah bersedekah dan telah mengeluarkan zakat? Abu Bakar, angkat tangan. Siapa yang telah berpuasa hari ini? Dia angkat tangan. Siapa yang telah keliling dan memberi makan orang yang susah? Dia angkat tangan lagi. Siapa yang telah mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah di pagi ini? Dia angkat tangan lagi. Ini subhanallah loh, semua amalan yang bisa dia kerjakan di malam itu diborong semua. Sampai Umar radhiyallahu anhu saat itu bisa ditanya apa? Wallahi, adanya Abu Bakar di tengah-tengah kita ini sangat merepotkan umat ini. Karena ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dia benar semuanya paket komplit dilakukan. Intinya apa? Kita dididik untuk mencontohi para salafus saleh agar apa? Jangan acuh tak acuh sama saudara seiman. Iya. Sesungguhnya ya, seharusnya memang David tuh nggak perlu cerita. Iya. Harusnya kita yang peduli, tanyakan apa kabar antum. Memang itu. Nah, Ana kenapa nggak kepikiran saat itu untuk menanyakan kabar antum? Karena 2 hari sebelumnya kita baru ketemu tuh. Iya. Ya kan? Jadi, ya sudah, ini baru abis nanya kabar gitu. Iya kan? Betul, harusnya biasa nanya kabar biasanya sih. kemudian. Nah, Ana basa-basinya biasa kalau mau nanya kabar tuh nggak langsung nanya kabar tapi ngirim materi kajian. Iya, ya kan? betul. Karena Ya gue kan? balas. Karena kalau misalnya dibalas, oh dia masih hidup. Ya kan? Iya, kadang-kadang betul itu Itu. betul Pak. Gitu. Minimal dia nggak balas juga kalau misalnya lagi sibuk dikasih emot gitu ya. Iya. Dikasih like gitu kan. Betul. Oh iya dia lagi sibuk tapi udah Betul. dibaca gitu kan. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar peduli sehingga saudara kita itu tidak perlu merintih dan berkeluh kesah mengenai problemnya. Dan dia bisa mengamalkan untuk menyembunyikan semua gundah gulananya hanya kepada Allah. Dan niscaya kalau kita mampu melakukan ini, nantinya kita ketika berhadapan dengan musibah pun sama. Kita berkeluh kesah hanya kepada Allah, nggak perlu nanya orang lain yang nanyain kita. Pertolongan Allah itu akan menjadi lebih cepat karena apa? Karena kita peduli sesama. Ya. Itu. Paling itu yang Ana ingin garis bawahi ya. Julius juga sebenarnya yang dia lakukan adalah asanallahu ilaihum. Dia ngomong sama kita, ngajak ke tempat antum kan begitu, sebenarnya gitu. Dia mikir, gue sendiri juga lagi susah. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 diskusi, mikir, bisa jadi solusi keluar. Betul. Nah, Julius tidak membatasi dirinya dengan segala keterbatasan yang dia punya. Yang dia pikir, pola pikirnya adalah apa? Apa yang Anda mampu lakukan. Betul. Anda nggak mampu beliin HP yang hilang. Oke, nggak apa-apa.
Ana datangkan orang untuk minimal menjadi penghibur, Betul. diskusi dan melampangkan dada, Hmm, atau kita bikin apa bebarengan gitu betul. yang bisa mitigasi gitu kan. Hmm. Siapa tahu misalnya David ART belum ada ganti yang baru, kita bisa ada kenal sama siapa si Ya, Fulana di boleh, Fulan boleh, gitu kan. boleh. Itu intinya. Boleh. Yang dia bisa dia lakukan. Betul. Tetangga kita lagi lapar, duit kita sendiri lagi kurang. Nggak apa-apa. Kalau ada bumbu, bisa jadi loh di rumah dia tinggal nasi sesuap doang. Lalu nasi itu rasanya amat sangat hambar. Karena kita antarkan garam yang satu-satunya itu kita punya. Dia taburkan sedikit. Suap yang terakhir itu menjadi nikmat. Betul. Ya nggak? Betul. Kadang tuh itu loh, kita nggak tahu. Makanya ada orang itu tersentuh sama sedikit kebaikan yang kita lakukan, mereka udah langsung nangis bomba. Karena kita nggak tahu betapa besarnya di dia. Iya. Ya. Dan kita juga sama. Kadang kalau Allah belum kasih yang kayak beginian, kita nggak sadar betapa besarnya rahmat. Ada wallahu alam bisawab. Betul. Ini semoga menjadi sebuah ibrah yang besar sih. Asanallahu ilaikum. Pokoknya asanallahu ilaikum. Allah pasti melakukan antum dengan sebaik-baiknya. Amin. Ana husnuzan sepenuhnya dengan itu. Amin. Terakhir. Antum tadi bilang sempet duduk bingung gitu kan. Iya. Ya Allah, aku harus ngapain? Nah, Ana pribadi kalau misalnya lagi bingung kayak begitu, ya Allah, aku harus ngapain? Ana teringat satu ayat. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Camkan ini ke dalam hati. Karena Allah dengan perkasanya, dengan maha kuatnya dan maha perkasanya mengatakan kepada kita apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita suka lupa ayat ini. Al-Baqarah ayat 2 ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab yang kuturunkan yang di dalamnya tidak ada sedikit pun cacat dan salah. Huda lil muttaqin, dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita kadang lagi, ya Allah aku bingung harus ngapain, kita lupa buka Qur'annya. Makanya banyak sekali kisah di luar ya. Lagi bingung tiba-tiba buka Qur'an. Entah bagaimana itu tangan buka ke halaman yang pas banget ayatnya menjawab solusi untuk masalah dia di situ. Ini yang Ana harapkan kita biasakan. Allah menjanjikan Quran ini menjadi hudalil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kita baca. Semua solusi dalam hidup kita itu udah ada di situ. Ya, begitu bingung ingat ayat itu. Betul. Buka mushaf. Apapun itu. Minimal kalau kita nggak terbuka ke halaman di mana yang solusinya langsung kelihatan kebaca, bacaan ayat kita insya Allah menenangkan hati kita. Iya. Ya. Paling segitu sih. Makasih loh. Dan aku nggak akan lupa Al-Baqarah ayat 2. Ya. Itu yang benar-benar Ana jadi pegangan. Tiap kali udah, aduh ini hati udah capek banget pengen nangis. Kebayang langsung di dalam hati. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ambil. Langsung ambil. Apapun itu, baca. Kalau lagi kebetulan bukanya langsung dapat solusinya, alhamdulillah. Nggak dapat, minimal hati. Kasih loh. Ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Antum justru yang Ana yang berterima kasih kepada antum. Antum yang sudah mau terbuka dan menjadikan kisah kesulitan antum itu menjadi berkah untuk semua teman-teman. Jadi, kita yang seharusnya harus berterima kasih sama-sama lah. Kita juga semua. Dan juga mungkin sekarang kan dengan musibah-musibah tersebut kita juga harus berikhtiar dulu. Harus tetap bekerja dengan semangat. Jadi jangan semerta-merta kita udah susah, udah banyak masalah, berleha-leha, bercapek-capek, enggak gitu loh. Kita kan kayak saya masih tetap bekerja juga. Ya kan. Karena kan bekerja itu kan merupakan sunnahnya Rasulullah juga, ya kan. Setiap ada masalah kita serahkan semua sama Allah. Segala kegiatan kita, seharian kita jangan kita tinggalkan gitu loh. Kita bekerja. Jadi kayak saya kan alhamdulillah kan jualan bakso, mie, ya kan, es teh dan asinan. Mungkin sedikit ya kok ya bagi teman-teman semua yang ingin mampir ke Jalan Utan Panjang Timur, nomor B5, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Utan Panjang, mie dan bakso sisipit. Di situ ada seblak, ada soto juga, ada es teler dan ada asinan. Di situ bisa mampir ke situ, atau bingung alamatnya bisa hubungin ke 0812
1203 1266. Nanti aku balas WA. Mungkin jika teman-teman semua yang hadir, kan kadang-kadang kan suka hadir, mana kok David ya. Sekarang saat ini mungkin belum bisa hadir dulu ke sana, tapi kita bisa berhubungan chat. Mungkin di sana kan ada tim juga yang melayani gitu kan. Karena kan di sini kan belum dapet ya, belum dapet yang bisa jaga anak, dan untuk sementara saya jadi bapak rumah tangga dulu ya kan. Yaitu menjaga anak ya kan, mungkin kalau nyapu ngepel ya mungkin harus saya lakukan, karena kan nggak semua harus istri yang lakukan gitu loh. Sahih. Ya kan, semua kita sebagai laki-laki itu mah kerjaan istri. Nyapu ngepel kerjaan istri, nyuci kerjaan istri, nggak juga seperti itu. Nyapu ngepel bisa kita. Nanti ini juga nih mau setrika juga ya kan, setrika gosok juga. Alhamdulillah. Kita sebagai laki-laki ngapain mesti gengsi itu? Anda di rumah juga bagi tugas kok. Iya. Yang nyuci baju tuh Anda. Nyuci baju ya kan, setrika, nyapu, ngepel istri. Kalau misalnya lagi mungkin kan saat ini kan istri juga mesti bikin bakso juga ya kan, nggak mungkin lah nyapu, ngepel atau setrika harus istri juga. Kita bagi-bagi tugas juga gitu loh kan. Nih saya ketika di rumah anak lagi tidur ya mungkin saya belum bisa sempat ke sana ya kan, ya mungkin teman-teman kayak Kohans biasa kan kita ke sana ya, Kohan, Kojol, Kores kan mampir ke rumah ya nggak apa-apa. Jadi gini, untuk teman-teman yang mungkin bukan doyan banget sama bakso, mungkin bukan doyan banget sama mie, mungkin yang bukan doyan banget sama soto, datang untuk nongkrong ngopi. Ada, bisa. Ya, lalu kangen sama Ko David nggak ada di tempat nih, telepon video call aja. Boleh di 0812 1203 1266. Insya Allah kalau nongkrongnya di tempat David, ketemunya sama pergaulan yang baik-baik, topik pembicaranya juga bermanfaat, tidak ada yang haram di situ insya Allah. Ya, jadi kita mau memperbaiki hidup kita bisa dimulai dengan lingkungan di mana kita memilih untuk nongkrong. Jadi kalau kita seorang muslim ya, seorang muslim dengan agama Islam yang baik, ketika kita ada masalah nggak larinya ke minuman. Kalau dulu nih, kalau saya lagi pusing gini, lagi masalah bertubi-tubi ya kan, nggak cuman muslim doang punya masalah, yang belum muslim pun ada masalah, cuman penyelesaiannya gimana gitu. Lagi minum lupa saja anak, besok sakit pusingnya double. Iya, ya kan, bener. Banyak banget seperti hal-hal seperti itu. Kalau masih dikasih kehidupan kok. Iya, kalau mati dalam saat itu. Pada saat itu kan teman saya cerita. Itu, ya kan? betul. Nah itu, makanya. Jadi kenal dengan teman-teman lebih banyak, insya Allah koneksi lebih banyak, solusi untuk masalah pun jadi lebih mudah. Jadi lebih tenang. Jadi yang nggak doyan makan tersebut, mau sedekah makanan, pesan. Nah, boleh. Jadi buat sedekah subuh, Jumat berkah juga bisa. Nanti kita bagi-bagikan. Mau mungkin bagi yang teman-teman yang mungkin saya bisa bagi ke Masjid Lautse juga kan, ada kan nanti melalui Kohan. Silakan. Ya, silakan. Nanti bisa aku antarkan semua atas nama A misalkan, atau nggak mau disebutin atas hamba Allah ya. Bisa. Nanti saya antarkan ke Masjid Kohan, Masjid Lautse. Jadi Kohan bisa bagikan. Pada saat juga pernah juga ada juga. Iya. Biasanya kita akan kondisikan kalau ada yang mau itu, kita siap menerima ya. Dan itu. Jadi yang nggak doyan dengan menu makanannya sekalipun ngopi ngeteh di situ, insya Allah bermanfaat. Boleh, nggak apa-apa kan, nggak harus makan juga. Betul. Ya kan. Tongkrongannya bermanfaat, obrolannya bermanfaat, hidangannya halal, insya Allah semuanya bersih. Dan uang yang antum spending di situ akan dipakai untuk kebaikan, insya Allah. Ya. Betul. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sudahlah. Udah panjang nih kayaknya nih. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Ana yang berkata. Terima kasih sama antum. Pajul. Ini kita lanjut 5 jam lagi nih. Ana khawatir videonya terlalu panjang loh. Ini berapa panjang? Nggak makan. Hah? Baru 48 menit? Iya. Oh berarti lanjut sampai tahajud kita. Ntar qiyamul lail kita berjamaah qiyamul lail. Tuh udah seneng deh soalnya. Udah seneng. Tadi lagi sedih gimana nih? Ya antum kelewat sih omongan inti dagingnya. Sekarang harus nonton ulang. Dia harus sedih terus soalnya. Ya udah jangan lupa pulang, kita nonton ulang ya. Iya kita nonton. Kita nonton pakai screen gede nih. Mana nih screen gede nih? Kita bikin sedih lagi sekarang. Sama dia di list. Oh ini berarti kesusahan yang berikutnya.